Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna darul khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, kita berbicara tentang hikmah. Yang pertama, di dalam kitab hikam yang ditulis oleh seorang yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, di situ dijelaskan dan dikatakan min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, nuqsanur raja, berkurangnya mengharapkan rahmat Allah indah wujudiz zalal, ketika melakukan satu kesalahan. Amal, ada yang namanya amal syariat. Apa amal syariat itu? Amal syariat adalah untuk memperbaiki zahir. Bagaimana ucapan kita baik, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, perut, dan pintu depan dan belakang itu menjadi baik. Begitu juga ada yang disebut dengan amal tarekot, untuk membaguskan hati yang ada di dalam diri seseorang. Bagaimana hatinya bersih, terhindar dari penyakit-penyakit hati, apa yang dikatakan dengan ujub, takabur, dengki, iri hati, riya, dan lain-lainnya, itu adalah dibahas di dalam yang namanya tarekat. Kemudian ada yang disebut dengan hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat adalah memperbaiki ruh. Ruh yang baik adalah ruh yang mengenal Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti daripada amal syariat itu ada 3 hal yang harus dilakukan. 3 hal ini, yang pertama yaitu at-taubatu min jami'idz dzunub, taubat dari dosa-dosa yang dilakukan,
baik dosa zahir maupun dosa batin. Dosa zahir yang ada kaitannya dengan dosa lisan. Apa kemaksiatan lisan? Antara lain al-kadzib. Apa al-kadzib? Itu berbohong. Kemudian al-ghibah. Apa ghibah? Itu menggunjing kepada orang lain. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah dan palsu, atau ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan kepada orang lain. Itu adalah dosa-dosa akibat dosa-dosa zahir. Sehingga ketika ada seseorang yang melakukan dosa zahir, tentunya harus melakukan taubat. Begitu juga ketika seseorang melakukan kekhilafan kepada Allah, juga harus melakukan taubat. Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, kita juga harus melakukan taubat. Ketika kita melakukan kesalahan kesalahan kepada Allah, ada 3 hal rukun taubat. Yang pertama, berhenti dari melakukan satu kemaksiatan, dan yang nomor 2 adalah menyesal. Dan yang nomor 3, berjanji tidak akan mengulangi dari perbuatan maksiat itu. Itu adalah taubat yang harus kita lakukan ketika kita khilaf kepada Allah. Begitu juga ketika khilaf kita ke sesama manusia, ditambah 1 lagi. Yang pertama, di samping menyesal, berhenti dan tidak mengulang. Dan yang nomor 4, al-bara'ah, bebas dari hak-hak adami, bebas dari perbuatan-perbuatan dari sesama manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita masih melakukan dosa, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, atau dosa zahir, kemaksiatan zahir tadi, atau kemaksiatan batin, sebelum kita melakukan taubat, kita melakukan sholat, kita melakukan ibadah, maka ibadah kita belum bisa menghasilkan manfaat yang optimal. Sebagai satu contoh, berapa tahun kita melakukan sholat? Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun. Sudahkah manfaat daripada sholat kita rasakan kepada diri kita masing-masing? Apa itu? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah dari perbuatan faksa dan mungkar. Artinya apa? Ketika sholat itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, maka akan memberikan satu perubahan yang baik, perubahan terhadap Allah. Begitu juga perubahan yang baik kepada sesama manusia, atau perubahan yang ada di dalam hati manusia. Sehingga ketika seseorang itu masih melakukan dosa, masih melakukan kesalahan, tetapi dia melakukan satu ibadah, maka ibadahnya belum bisa menghasilkan secara optimal apa fungsi daripada ibadah itu. Yang saya contohkan adalah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu langkah yang pertama yang harus dilakukan taubat. Makanya di dalam Al-Quran kita diinformasikan, di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita cinta, Allah cinta kepada orang yang taubat, dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian, baik secara zahir maupun secara batin. Pertama, inilah yang harus kita tempuh, yaitu taubat kepada Allah. Langkah taubat ini adalah sebagai dasar untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian langkah yang nomor 2, inti daripada syariat adalah takwa. Takwa secara bahasa wakoyaki wikoyatan.
Kemudian takwa secara istilah intisalu awamiri wajtinabun nawahi. Setelah kita tobat, bagaimana kita menjadi orang yang takwa? Bagaimana takwa itu bisa kita tempuh? Antara lain, bisa juga dulu kita sudah melakukan puasa dalam rangka untuk mencapai satu pendekatan kita kepada Allah yang dinamakan la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Takwa bisa juga ditempuh dengan mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalau kita hitung, inna kalimat la ilaha illallah isna asara harfan sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Ketika kita menghitung kalimat la ilaha illallah, ada 12 huruf. 12 huruf itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zahir, 6 masalah zahir dan 6 masalah batin. Ketika seseorang sudah yakin kepada Allah, sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang wujud yang hakiki, tidak ada yang kita yakini secara hakiki, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah seperti itu, apa konsekuensinya? Melakukan kewajiban sebanyak 12 kewajiban. 12 kewajiban itu antara lain apa? Yang pertama adalah fattoharo, melakukan penyucian. Apa fattoharo tadi? Fattoharo itu tadi sudah saya sebutkan, melakukan taubat, melakukan satu pembersihan, baik itu taubat kepada Allah, taubat kepada sesama manusia, atau taubat dengan dosa-dosa zahir maupun batin. Itu adalah langkah yang pertama sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Langkah yang pertama adalah yaitu fattoharo, melakukan penyucian, baik penyucian secara zahir maupun secara batin. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat satu kemaksiatan satu kali, misalnya ada titik hitam di dalam hati manusia, 2 kali ada titik hitam 2 kali, kemudian dilakukan terus-menerus, maka hati manusia menjadi gelap. Ketika manusia ini hatinya menjadi gelap, apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah at-taubatu min jami'i dzunub. Ketika hati manusia itu menjadi gelap dan tidak melakukan taubat, maka manusia yang seperti ini mudah untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan enggan apa yang diperintah oleh Allah. Mengapa? Karena hatinya gelap. Di dalam kitab yang lain yang disebut dengan kitab Tajul Arus, di situ dijelaskan bahwa hati manusia itu bagaikan pepohonan. Ketika kita punya tanaman, ketika kita punya pepohonan, supaya pohon ini subur, supaya pohon ini cepat berkembang, apa yang harus dilakukan? Pohonnya itu diperhatikan. Kapan harus disiram? Kapan harus dirawat? Kapan harus dipupuk? Dan ketika ada penyakitnya, maka harus dihilangkan penyakitnya itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya tanaman seperti ini, secara rutin kita perhatikan, maka tanaman ini cepat berkembang, cepat tumbuh subur, dan akhirnya bisa berbuah. Begitu juga hati yang ada di dalam diri manusia. Hati yang ada di dalam diri manusia bisa subur. Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah oleh Allah? Yang pertama wajib. Yang wajib ini harus kita optimalkan. Apa yang wajib? Sholat. Sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus kita perhatikan. Maksudnya bagaimana? Dilakukan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik bagaimana? Dilakukan dengan berjamaah. Kemudian dilakukan di tempat yang baik,
di masjid. Kalau sholat wajib ini kita perhatikan, kita perjuangkan dengan seoptimal mungkin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan dilakukan berjamaah, maka hati yang ada di dalam diri manusia subur. Di samping dengan melakukan kewajiban yang saya contohkan dengan sholat wajib tadi, yang nomor 2 yaitu melakukan kesunatan-kesunatan. Kalau sudah sholat wajibnya itu sudah hebat, kalau sudah sholat wajibnya itu istiqomah, kalau sudah sholatnya wajib itu sudah baik, diimbangi dengan sholat sunnah. Apa sholat sunnah? Sholat sunat rawatib. Atau sholat-sholat sunat yang lain. Sholatul lail. Sholat-sholat sunat yang lain. Tetapi yang wajib ini diutamakan. Jangan sampai yang sunnah diutamakan, tapi yang wajib tidak. Itu tidak benar. Maka dari itu, yang nomor 2 adalah yang sunnah mungkin juga istiqomahnya sholat sunat rawatib, silakan. Mungkin juga sholat istiqomahnya puasa Senin dan Kamis, silakan. Mungkin juga istiqomahnya membaca sholawat Al-Quran, silakan. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Tadi, kemaksiatan dohir dan kemaksiatan batin. Kalau kita sudah mampu menjaga 3 hal ini, sholat yang wajib optimal, begitu juga kesunatannya dipilih yang mampu, begitu juga diimbangi dengan menghindari kemaksiatan dan batin dan kemaksiatan dohir secara mudawamah. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka hati manusia menjadi subur. Ketika hati manusia menjadi subur, apa buahnya? Buahnya itu berupa penglihatannya mampu memandang ayat-ayat Allah, mampu mengambil iktibar. Kita melihat pada siang hari ini, mampu mengambil iktibar. Pada saat-saat ini, siang ini, udara atau terjadi pada siang hari. Maksudnya bagaimana? Secara mata zahir, basor, ini adalah siang hari. Kemudian kalau kita memandang secara basirah mata hati, itu terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matanya mampu mengambil iktibar, kemudian lisannya bisa juga digunakan diinfusikan yang baik, pendengarannya juga begitu itu, tangannya begitu, zahirnya begitu. Itulah hati yang subur. Hati yang baik membuahkan lisannya, matanya, pendengarannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Aku qul hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa alfa barakah wa alfa ni'mah wa alfa rahmah wa alfa dawaid wa alfa hajatin wa alfa salamatin wa alfa razakin wa alfa maghfiratin fid dini wad dunya wal akhirah biyadika innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.